Baik, berat. Jadi memang tantangannya berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan zaman Pak SBY dulu, sekarang jauh lebih berat. Karena perubahan iklim itu real, ya, nyata, sudah bukan teori, sudah bukan mitos, sudah makin terbukti di setiap hari kita sudah makin merasa makin panas. Dan yang paling menjadi perhatian bagi kami para ekonom pertanian itu rentangnya makin pendek, Mas. Jadi rentang itu kalau kita dulu waktu kuliah menganggap musim kering ekstrim itu mungkin 10 tahun, terus 7 tahun, tiba-tiba 5 tahun sekali. Ternyata sekarang 3 tahun sekali. Jadi yang heboh, yang hebat itu 2023 ya. Kita menduga nanti 2028. Ternyata 2026 sudah musim kemarau lagi dan kemaraunya ramalan BMKG makin terik ya, panjang dan terik dan ekstrim panas dan dinginnya makin terlihat, terutama di daerah-daerah yang memang kering. Kalau Anda di Bandung, Anda di Malang, sekarang itu malam sama dingin sama subuh itu jauh sekali perubahan ekstrim suhunya itu. Dan itu terus terang sangat berpengaruh pada produksi pertanian, ya. Dan itu di bidang perubahan iklim. Kemudian manajemen air menjadi tantangan khusus sekarang. Pada zaman dulu ketika sentralisasi ya masih dipakai oleh Pak Harto, diperintahlah Pemprov Pemda itu untuk membangun irigasi plus gotong royong, plus waktu itu ada yang sangat terkenal P3A namanya, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Ya kadang terafiliasi partai politiknya Pak Harto lah zaman itu kan, mudah digerakkan. Nah sekarang Anda menyuruh orang gotong royong, ntar dulu kan ada cukup kompleks di situ, sehingga pemeliharaan air itu nyaris menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau dulu masih di-share, dibagi ya dengan masyarakat, sekarang masyarakat sudah agak sulit untuk digerakkan melakukan gotong royong karena semuanya sudah termonetisasi ya. Akhirnya pemeliharaan air irigasi, pengelolaan bendungan, bahkan mulai dari pembangunan sampai kepada penjagaan di hulu sungai, di gunung yang menjadi konservasi juga banyak menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada sih kelompok masyarakat, kelompok petani pemakai hutan ya, atau pemanfaatan hutan, tapi terus terang akhirnya tanggung jawab kembali kepada pemerintah. Artinya apa? Ada alokasi anggaran yang harus dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Nah dari dua yang saya sebutkan saja, pengelolaan air dengan pengaturan pola tanam, dan itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Nah Anda tadi menyebutkan global. Nah global ini agak tricky memang, ada kecenderungan negara-negara maju terutama itu cenderung proteksi atau proteksionisme baru, new protectionism gitu ya, yang akhirnya apa kita sudah paham ketika Presiden Donald Trump melakukan atau menggunakan reciprocal tarif ya, akhirnya juga kita masuk produk Amerika, kita pun ke sana juga harus bayar pajak bea masuk dan lain-lain. Dan sementara kita mau impor, kadang juga masih dikenakan bea masuk pula gitu ya, dan lain-lain. Jadi new proteksionisme ini kita mau mengekspor barang menjadi kesulitan baru, mengimpor pun kadang masih berhubungan juga dengan kebijakan mereka gitu kan. Dan dari situ yang secara teori kita harus berharap ada free movement ya, orang sebutnya sebagai free trade dari barang dan jasa juga, akhirnya sekarang juga kena perlindungan baru yang kadang non tarif lebih sering. Ada tarif tadi kita sebut tarifnya Donald Trump, yang non tarif itu gini Mas, kita mau ekspor kelapa sawit saja, kalau mau ke Eropa, Eropa itu menerapkan namanya EUDR, European Union Deforestation Regulation, peraturan barang masuk kepada Eropa jika barang itu berasal dari negara-negara, terutama negara ketiga termasuk Indonesia ini negara berkembang,
dan dianggap melakukan deforestasi atau pengerusakan hutan, mereka nggak mau, dan lain-lain. Jadi ada proteksionisme baru ini yang menjadi tidak semudah itu kita memperoleh barang yang amat sangat dibutuhkan. Demikian juga kita mengekspor barang kita, produk-produk kita juga masih dikenakan mekanisme lain gitu. Oke, ada WTO, orang menganggap, kan ada Organisasi Perdagangan Dunia. Kadang memang kita berurusan berperkara, kadang menang di WTO, kadang kalah gitu ya, itu normal saja, itu proses dagang biasa. Yang akhirnya terus terang itu berpengaruh pada harga, ya. Belum lagi kita bicara geopolitik ya. Ketika perang Hormuz, perang Iran, Amerika Serikat dan Selat Hormuz diblokade, dan sekarang juga ada perang jilid keduanya, nggak harus jadi ahli ekonomi pertanian, Anda sudah melihat, oh harga pupuk terpengaruh kan, harga pupuk menjadi lebih mahal, akhirnya kita keluar anggaran tambah bahkan ya untuk mensubsidi petani gitu dan lain-lain ya. Dan kalau pupuk yang tidak disubsidi itu sangat mahal sekali. Kalau yang disubsidi memang masih 2.300-an ya. Tapi kalau ya tidak disubsidi mungkin 5.000-an, bisa 6.000 gitu. Nah kalau di sana sedang ada hambatan tadi, hambatan karena geopolitik, harga menjadi mahal. Plus ada persoalan BBM juga, kita tidak bisa lepaskan dari persoalan BBM, harga minyak bumi dunia yang sekarang juga sedang ikut naik karena ada perang jilid 2 ini. Di situ yang mempengaruhi transportasi barang dan jasa, khususnya produk pertanian juga ikut terpengaruh, dan akibatnya walaupun kita bahkan mungkin tidak impor beras hari ini, ada impor kecil juga, tapi karena harga keseimbangan sedang tinggi, harga kita juga masih tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi interkoneksi antara persoalan domestik dengan persoalan luar negeri, persoalan global, geopolitik dengan persoalan cuaca, itu yang betul-betul menjadi tantangan saya pikir berat itu untuk membangun ketahanan pangan sekarang, beratnya di situ. Ya. Saya sering usulkan sudah waktunya kita memanfaatkan perubahan teknologi. Ya, kita ya saya tidak maksudkan tidak menantang alam ya, tapi kita mampu mengadaptasi. Mengadaptasi itu minimal mulai dari kalau kekeringan ya hebat seperti ini, tentu saja kita tidak tanam padi 2-3 kali dong. Mungkin diseling, kita sebut rotasi tanaman dengan palawija, dengan jagung, dengan singkong, dengan kacang-kacangan yang tidak terlalu boros menggunakan air satu. Jadi kita gunakan benih yang kita sebut adaptif terhadap perubahan iklim tersebut ya. Bahasa di lapangannya bagaimana benih-benih yang adaptif itu dapat diakses oleh petani. Kalau perlu didampingi, ada penyuluhan, ada pendampingan untuk petani menggunakan teknologi itu. Itu yang paling simple teknologi adalah varietas baru berupa benih. Nah sekarang bagaimana teknologi yang maju, penggunaan drone ya, penggunaan digitalisasi ya, untuk tadi Anda sebut meningkatkan produktivitas. Saya punya data memang banyak ya, produktivitas kita itu untuk tanaman pangan kadang stagnan, bukan kadang, sudah stagnan sejak 20 tahun terakhir ya. Kadang up, kadang down maksud saya. Jadi di situ artinya memang kita agak kurang dalam memanfaatkan teknologi baru. Apakah di kampus tidak tersedia? Enggak, ada. Banyak ya. Kan bagaimana teknologi itu bisa dipakai. Kalau memang harus didampingi, tolong didampingi. Tapi kalau memang harus diajarkan, tolong diajarkan. Kalau memerlukan infrastruktur baru dengan penggunaan digitalisasi, dipasang baru, kira-kira seperti itu. Dan disitulah kita berharap pada negara, pada pemerintah untuk setidaknya tadi dimulai dari yang adaptasi terhadap perubahan iklim. Bagaimana kalau yang kondisi biasa-biasa saja? Kalau kondisi biasa-biasa saja gini, di Indonesia itu sejarahnya setidaknya ya 10 tahun belakangan, bahkan mungkin 20 tahun belakangan itu
Kalau kita mau produksinya naik, itu kita nambah lahan. Kan kalau kita sebut satu lahan yang sama, eh, kalau hasilnya bisa lebih tinggi, namanya produktivitas di situ, mengapa tidak gitu kan? Dibandingkan ditambah lahannya, kalau lahannya terbatas, kalau airnya nggak ada, kalau hujan kan nggak bisa nambah lagi, kita nggak bisa mencetak sawah baru gitu kan. Terus Anda mungkin pernah dengar pemerintah berupaya untuk melakukan perluasan lahan dengan food estate ya, pernah dengar ya, sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan Tengah ya. Dan boleh sepanjang tidak ada urusan sama persoalan hukum, adat dan lain-lain ya. Tapi perlu sabar. Tidak mungkin kita mampu mengubah ekosistem bekas hutan menjadi tanah pertanian. Perlu waktu, dikapur, asamnya dikurangi supaya pH-nya tidak rendah, menjadi lebih netral, menjadi lebih tinggi. Karena bekas hutan itu kan asam, Mas. Dengan cara apa? Dikapur, ya, lalu airnya di flash, dan itu menggunakan teknologi juga gitu. Jadi kombinasi teknologi yang tepat guna, tepat pakai dengan teknologi maju, penggunaan drone, penggunaan precision farming kita sebut di kampus itu, pertanian presisi, juga perlu diajarkan juga kepada petani. Mungkin Anda frustrasi, emangnya petani sudah mampu? Ya itu persoalan lain lagi, karena average petani kita tuh masih hampir 50 tahun rata-ratanya, 47 ya, bahkan beberapa tempat 52 tahun rata-ratanya. Di mana petani muda, di mana petani milenial? Mengapa anak-anak muda nggak ada yang tertarik di pertanian? Kalau anak muda itu disuruh mencangkul, mungkin nggak mau lah. Tapi kalau disuruh menggunakan teknologi baru ini, pasang bolt di sana, di manajemen di situ, jadi ada anak muda, alumni IPB, dia awalnya cuma menggerakkan petani. Dia install beberapa sudut observasi, terutama kalau air kurang, kalau ada hama penyakit, dia bisa pantau dari app yang dia sebut. Terus lama-lama petani senang, hasilnya meningkat. Terus dia belum beli lahan, dia ekspansi ke lahan sebenarnya. Lalu dicari, kemudian produknya itu dari Ciawi dan Bogor Selatan itu dibawa ke sini, dapat harga dengan kualitas yang lebih baik. Itu sayuran ya. Kalau itu terus digerakkan untuk tanaman-tanaman pokok, saya masih bisa percaya bahwa hal itu masih dapat dilakukan gitu. Itu yang untuk tanaman pangan ya. Nah, mungkin yang strategi tanaman perkebunan, kita sebut tadi sawit, kita sebut tadi kopi, kakao, yang pasti harus berbeda ya. Kita sekarang di kafe, Anda jangan terlalu senang dulu, kita sudah banyak impor kopi loh dari Vietnam, kopi gelondongan, terutama untuk kopi kualitas rendah ya, kita campur, kita jadikan 3 in 1 gitu. Nah kopi kita sendiri itu kita ekspor dengan yang high quality, karena memang pendapatan petani akan jauh lebih baiknya. Nah tapi sama, produktivitasnya juga masih rendah. Kalau Anda tanya angka, average kita itu masih 600-700 kg per hektar. Berapa Vietnam? Vietnam sudah di atas 2 ton per hektar, Brazil itu 2,5 ton per hektar. Mengapa mereka bisa tinggi? Sekali lagi, mereka menggunakan teknologi, mereka memupuk, mereka rawat gitu. Sementara kita cuma tergantung pada Tuhan kan. Untung Tuhan masih baik bagi kita kan, sehingga produk dan seterusnya. Jadi konteks pembangunan ketahanan pangan, karena ketahanan pangan tidak hanya swasembada, pasti menyangkut yang lebih lebar dari situ. Tentu saja memang peningkatan produktivitas penggunaan teknologi itu menjadi kata kunci gitu. Setuju, sangat setuju ya, bahwa pembangunan bisa dua, bisa pembangunan baru, bisa rehabilitasi, bisa penataan sistem, itu tiga-tiganya harus dilakukan. Yang banyak menjadi masalah kadang di mana dibangun dam atau bendungan, tapi kadang tidak tersambung salurannya kepada sistem di pertanian, di irigasinya.
irigasi ada 3 jurisdiksi bahkan, ada yang jurisdiksi pemerintah pusat, jurisdiksi pemerintah provinsi, dan kabupaten kota sampai kepada petani. Mereka sebut primer, sekunder, tersier ya, sampai kepada kuarter yang tadi disebut yang mensyaratkan kerjasama petani pemakai air yang saya sebutkan di awal ya. Dan ketersambungan sistem yang besar dengan saluran primer sekunder dengan saluran tersier menjadi kata wajib menurut saya ya. Infrastruktur jika tidak tersambung dengan sistem yang dilaksanakan oleh petani itu agak menjadi masalah ya. Kementerian Pertanian sudah mencoba membuat Direktorat Jenderal baru, Direktorat Lahan dan Air ya. Kalau sebelumnya kan semuanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum ya dan Public Work ya. Kemudian beberapa porsi itu terutama yang memang menyambungkan dengan persawahan, dengan irigasi, ditangani juga oleh Kementerian Pertanian. Dan ketersambungan itu yang kita tunggu-tunggu memang menjadi kebijakan pemerintah. Bukan mengatakan stop pembangunan itu, bukan, justru harus disambungkan terus-menerus gitu. Sampai kepada saya di awal tadi membuka dengan penampungan air. Jadi infrastruktur air itu ada 2 Mas, ada yang irigasi, ada yang drainase. Drainase itu adalah pengeringan ya. Kalau airnya terlalu banyak genangan untuk lahan gambut seperti di Kalimantan setengah atau seperti di Papua, dia harus di-drain, dibuang, di flush, diganti dengan air yang lebih bersih dan seterusnya. Kemudian kalau untuk pengairan, justru bagaimana penghijauan atau konservasi di catchment area di hulu bisa ditampung, di dam, kemudian masih bisa digerakkan untuk turbin pembangkit listrik, bahkan mungkin untuk ikan, untuk yang menjadi sumber pendapatan juga, di situ yang akan mengalirkan air irigasi gitu. Poin saya memang seperti itu. Jadi bahasa sekarang tuh ekosistem ya, ekosistem bahwa tidak mungkin kita bicara pertanian hanya dari lahan saja, tidak mungkin kita juga hanya dari tanaman saja, tapi ekosistem di manajemen tata air, bahkan manajemen mungkin antara irigasi dan drainase. Bahkan kalau saya tadi sampaikan, kalau Anda sambungkan lagi dengan precision farming, dengan misalnya tanah kering, Anda tidak harus menggunakan irrigation, yang disebut gravity irrigation itu, yang berdasarkan gravity, tapi menggunakan spring misalnya kan, dengan springer itu bahkan mungkin bisa dihemat penggunaan airnya. Misalnya ada semprotan intermittent, gitu, seperti lahan-lahan kering. Di situ kita bisa menghemat air loh. Kalau menghemat air, isu di awal yang kita sampaikan, bahkan kita bisa untuk cadangan jika ada persoalan seperti ini kan. Kita tadi belum membahas embung ya. Embung itu adalah teknologi sederhana, ada kolam penampungan, bahkan beberapa sudah menggunakan teknologi sederhana dengan plastik, dengan terpal, tapi dia menjadi catchment, menjadi penampung untuk jika dibutuhkan pada saat seperti musim kering seperti itu ya. Istilahnya water harvesting ya, pemanenan air. Jadi pada musim hujan ditampung, kemudian dikelola, dan di situ tadi saya berharap organisasi masyarakat juga bisa berperan. Memang Anda mungkin pernah mendengar ada premanisme ya, ada premanisme itu kita udah dengar. Kalau nggak bayar gua nggak buka lu salurannya, kira-kira seperti itu kan. Dan di situ dengan ada pengembangan, pendampingan masyarakat, bahwa ini bentuk kepentingan orang banyak, bukan si A saja, si B saja, dan dengan seperti itu memang akan tersambung dengan tadi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas itu. Sekali lagi saya tidak bermaksud mau berromantisasi pada zaman Pak Harto dulu ya, tapi bahwa organisasi petani,
penyuluh, ada petani pemakai air sekali lagi, ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani seperti sekarang. Dan di situ yang secara bersama-sama menjadi sumber inspirasi bahkan ya, sumber mereka sebut itu sebagai pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Bahkan Mas sampai mereka mampu memanfaatkan merotasi penggunaan alsintan. Alsintan adalah alat mesin pertanian ya. Jadi mengapa penggunaan alat mesin pertanian kita masih rendah? Karena lebih banyak jasa alsintan namanya, seperti bengkel lah, kalau di sepeda motor itu di mana-mana ada bengkel. Nah kalau di alsintan tidak banyak bengkel yang melakukan itu. Kemudian petani yang seharusnya tidak harus memiliki traktor sendiri, tapi kelompok yang punya, kemudian secara terus dirotasi, mereka dapat jasa, dari jasanya itu dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan lain-lain. Jadi kalau ketersambungan antara kelompok tani masyarakat, kemudian penggunaan infrastruktur, penggunaan teknologi, bahkan mungkin ada transfer of knowledge lainnya, mungkin para ahli bisa duduk sama-sama mengatasi hama dan penyakit. Saya menduga kedepannya itu akan sangat dahsyat. Tapi mungkin pertanyaannya, can we do that now? Apakah kita mampu melaksanakan itu sekarang dengan sistem multipartai, orang menjadi pragmatis? Tapi menurut saya tidak harus putus asa. Apa yang baik dari dulu tetap harus kita teruskan ya. Cina aja berhasil satu partai. Kita multipartai. Dan kayaknya memang harus bekerja keras ya, bekerja sama ya, bekerja keras dan bekerja sama. Kami ini orang di kampus itu jangan dilupakan dong ya. Tidak semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Sementara kami juga banyak budget dalam konteks untuk melakukan pendampingan gitu kepada petani. Karena bagi kita melakukan penelitian jika tidak dapat diterapkan kan nggak ada artinya juga kan. Masa akan berakhir dengan jadi laporan dan artikel jurnal kan nggak, kalau nggak dipakai. Dan kalau bisa sinergi membangun ekosistem seperti itu, ketahanan pangan itu mungkin akan benar-benar bisa menjadi tangguh Mas itu. Nah, Prof, ini mengapa sektor pertanian itu masih menjadi Sebentar, jawabannya bisa 1 semester gitu, tunggu pelan-pelan ya. Pertanyaan penting. Konteksnya gini, pertanian itu adalah basis, fondasi dari perekonomian bagi negara yang memang berbasis sumber daya alam seperti sekarang ya, seperti kita maksud saya. Tapi pertanian mungkin tidak bisa menjadi lokomotif, itu dua hal yang berbeda. Lokomotifnya apa? Adalah sektor industri, sektor modern yang memang mampu menarik sektor gerbong pertanian itu ya. Jadi kita membangun pertanian, pada saat yang sama kita membangun sektor industri dan jasa. Artinya apa? Hasil dari pertanian diolah dong menjadi produk dengan bernilai tambah tinggi ya, dan itu yang akan mengisi dari fondasi perekonomian kita. Pak Presiden Prabowo kan ingin menghindari Indonesia tidak masuk ke dalam jebakan kelas menengah ya, middle income trap gitu kan, beliau berkali-kali. Sehingga beliau memilih cara untuk menggenjot pertumbuhan sampai 8%. Toh? Dengan 8% itu kan harus menggunakan fondasi yang kita punya. Fondasi yang kita punya adalah sektor pertanian. Tapi kalau tidak diolah, tidak ditingkatkan nilai tambahnya, tentu saja nggak berkontribusi pada perekonomian. Itu yang saya masukkan dia fondasi, tapi sektor industri termasuk agroindustri, industri perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, istilah baru sekarang namanya industri agromaritim, itu juga perlu menjadi gerbong dan sekaligus lokomotif yang bisa menarik itu. Dan dari situlah nanti efisiensi tercapai. Tapi jangan lupa juga sektor jasanya. Sektor jasanya adalah baik jasa perdagangan, jasa penggilingan, misalnya penggilingan padi, kemudian jasa
modernisasi lainnya gitu. Itu sampai pada ekonomi makro ya. Itu juga yang perlu menjadi fondasi betul dan platform ya bangunan dari pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Prabowo sering menyebut reindustrialisasi. Artinya dulu pernah ada, lalu kita dalam teori ekonomi pembangunan kita mengalami deindustrialisasi terlalu dini. Terlalu dini itu kan transformasinya tuh kalau kita masih ingat teori-teori dasar teori pembangunan itu dari pertanian, industri, jasa. Nah, lalu dari pertanian sudah ke industri, sudah mau jadi ya, mau jadi saya katakan, terus kita kena terpa krisis ekonomi Asia, krisis moneter tahun 98 itu, tiba-tiba PHK banyak, kemudian orang kehilangan mata pencaharian yang paling utama. Akhirnya mereka relokasi, bahkan ada yang ke Taiwan, Thailand dan Vietnam gitu kan. Sekarang kita perlu reindustrialisasi, itu artinya meningkatkan nilai tambah, kemudian memajukan sektor industri. Memang tantangan bagi seorang industriawan sejati pada kondisi sekarang. Jangan jadi pedagang saja maksudnya, Anda perlu invest, itulah teori investasi, Anda perlu invest, Anda menghasilkan sesuatu, meningkatkan nilai tambah, memberatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Disitulah fondasi ekonomi Indonesia ke depan akan seperti itu. Negara maju yang diinginkan kalau sampai dengan batas 14.000 US dollar per kapita ya, kita sekarang kan baru upper middle income ya. Malaysia sudah mulai melesat seperti itu harus pelan-pelan itu supaya memang tidak terjebak ke dalam middle income trap itu. Kita sudah cukup lama Mas terjebak itu. Saya pernah hitung tuh sejak sudah 33 tahun lebih kita berada di middle income ini. Taiwan lompat, bahkan Chile duluan ya, Brasil sedang, Korea sudah duluan tentu saja kan. Singapura udah duluan jauh lah. Nah dari situ kalau kita bisa lepas dari jebakan itu memang bisa kita jadi negara maju gitu dan lain-lain ya. Dan sepertinya mengapa sektor pertanian sangat amat penting di situ. Kalau tidak ada sektor pertanian tentu saja kita masa mau impor semua kan nggak mungkin dong. Justru fondasi ketahanan pangan dimulai dari situ. Dan sekali lagi karena ketahanan pangan bukan hanya swasembada, tapi juga adalah aksesibilitas. Nggak ada gunanya produksi melimpah jika masyarakat nggak bisa akses, dan kecukupan gizi itu juga menjadi salah satu dimensi ketahanan pangan, dan bahkan pemanfaatan itu kita menjadi bergizi, namanya balance diet ya. Kita tidak hanya makan nasi saja, tapi dengan protein yang cukup, vitamin yang cukup, buah-buahan dan lain-lain. Dan di situ mungkin ketahanan pangan yang sejati itu ke situ. Di situ lo peningkatan income ya, peningkatan masyarakat bisa kesejahteraannya gitu Mas. Mungkin pertanyaannya bukan bisa atau tidak, kita wajib melakukan itu, kita wajib melakukan itu. Dan kita harap konsistensi ya dari pemerintah. Ingat beliau sudah mencanangkan strategi hilirisasi ya. Hilirisasi itu memang mulai dari tambang ya, nikel dan lain. Tapi di pertanian itu yang sudah menjadi prioritas sawit, kelapa, Anda sebutkan tadi, karet, kemudian kakao, ya, plus perikanan, tuna, cakalang dan tongkol, kemudian rajungan, kemudian udang dan lain-lain. Bahkan ada tambahan baru itu dengan buah pala. Buah pala itu yang memang banyak di Indonesia Timur, dia menjadi bahan rempah yang sangat dibutuhkan di pasar global. Dan kalau kita hanya mengekspor barang mentah atau bahkan setengah jadi sekalipun, nilai tambahnya belum banyak, menjadi lokomotifnya belum bisa. Tapi kita harus memanfaatkan menjadi barang jadi. Kalau perlu jangan diekspor ke China, justru di sini industrinya harus dibikin seperti itu. Nah, tugas pemerintah lah untuk mengatur, mengelola kebijakan yang seperti itu ya. Jadi
konsistensi antara pembangunan sektor hulu, Anda sebut tadi peningkatan produktivitas, dengan pemanfaatan sektor hilir, investasi yang mendukung sana, disitulah hilirisasi bisa terjadi. Memang argumen lain menyatakan tidak mungkin ada hilirisasi jika hulunya tidak dipegang. Orang sebut kadang huluisasi ya. Betul, setuju saya. Karena Jualannya kan di sana. iya, artinya tidak apa yang mau dihilirkan jika produksinya juga nggak ada gitu kan, sehingga memang produktivitas itu harus dilakukan itu. Nah, hulunya kelapa itu tidak tergarap dengan baik, terus terang selama ini. Sekali lagi kita kadang berharap belas kasihan Tuhan kan, ditanam, didiemin, nggak diurus ya, nggak usah jauh-jauh lah, kalau Anda nggak diurus juga nggak akan tumbuh. Kemudian panennya masih amat sangat sederhana, pakai bantuan monyet pula, kadang diprotes oleh pencinta binatang gitu kan. Dan dari produktivitas itu yang dimulai, baru kita, oh ternyata demikian banyak potensinya. Bahkan nggak harus jadi kopra saja, bahkan produk hilir lain menjadi desiccated coconut misalnya ya, atau bahkan tepung santan, bahkan demand yang sangat tinggi di Cina dengan orang untuk mengganti laktose intoleran di sana itu, sebagian bahkan justru kalau perlu nanti kita adakan pengaturan yang lebih baik dalam konteks ada misalnya DMO. DMO adalah Domestic Market Obligation. Kalau memang investasinya di dalam negeri untuk pengolah itu ada, dalam negeri diutamakan. Mengapa sawit bisa? Sawit bisa karena memang demand-nya di dalam negeri juga diciptakan. Jadi dari kita punya produksi 51 juta ton CPO, crude palm oil ya, 30-an juta ton diekspor. Nah, yang sisanya itu dipakai untuk memproduksi biodiesel kan, biofuel gitu. Nah, bahkan pemerintah sudah berani, walaupun kita nanti bisa bahas khusus misalnya, 35%, 30% bisa, 35, 40%, sekarang dicanangkan 50%. Di situ memang harus dihitung dengan baik. Kalau semuanya dihilirkan menjadi biodiesel, nanti produksi minyak goreng, produksi itu bisa berkurang juga. Dan tugas pemerintah untuk membalance itu, ya, untuk membantu. Tapi konteksnya bahwa tersebut masuk dalam skema hilirisasi, yes itu. Jangan sampai kita kedodoran misalnya ketika semuanya dijadikan biofuel, lalu untuk produksi minyak goreng malah berkurang, harga minyak goreng mahal, ibu-ibu protes juga, bukan tugas yang baik juga. Jadi konteksnya Mas, saya setuju jika pembangunan pertanian itu mampu memenuhi 2 atau 3 hal sekaligus ya. Kadang saya terlalu obsesif, tapi nggak apa-apa. Kita bisa tingkatkan di hulu produktivitas, meningkatkan pendapatan petani, tapi sektor pertanian juga menjadi bahan baku agroindustri yang juga mampu menggerakkan perekonomian nasional. Disitulah nilai tambah kita nikmati sendiri itu. Oke, apakah ada prasyarat lain? Menurut saya memang tetap iklim usaha kondusifnya juga perlu diciptakan dan dibangun terus-menerus sekaligus, baik di hulu maupun di tengah itu adalah perdagangannya ya, maupun di hilir. Dan dari situ mungkin baru kita bisa berbicara masa depan yang lebih cerah ya. Tapi kalau kita berharap ujuk-ujuk nggak benar juga sih sekaligus, tapi karena memang harus dibangun. Prosedur dan tahapan proses itu perlu dikembangkan dengan baik, dan setiap tahapan itu tanggung jawab memang ada di pemerintah karena mereka yang mendesain kebijakan dan melaksanakannya. Tapi kita di masyarakat luas maupun masyarakat akademik juga terlibat, juga perlu dilibatkan juga dalam konteks untuk mendukung inovasi, melakukan penelitian. Syukur-syukur bisa mengenerate public debate yang terus-menerus seperti ini. Kan monopoli tidak hanya di pemerintah dong ya, kita juga harus banyak bersuara juga untuk mengingatkan dan mungkin meluruskan jika ada yang sesuatu yang mungkin tidak terlalu jauh dari target yang direncanakan.
Dua hal ya, infrastruktur itu memerlukan pembangunan dan pemeliharaannya. Jangan hanya bangun, tapi tidak dipelihara. Kalau bahasa baku di infrastruktur namanya operation and maintenance, OM ya. Kalau OM-nya dilupakan, bukan jadi penangkal, malah menjadi beban baru kan. Dan disitulah secara gradual terus-menerus harus katakan tadi melibatkan organisasi masyarakat banyak ya, baik swasta maupun masyarakat dalam operation and maintenance. Kalau saya pelototin ya, data operation and maintenance kadang berkurang belakangan ini karena alokasinya banyak ke pembangunan. Kalau pembangunan oke, sangat amat diperlukan, kita sudah sebut di awal, tapi sekali lagi pemeliharaan menjadi bagian amat sangat penting dari infrastruktur. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian dia mampu mensupport penggunaan teknologi modern, mulai dari pertanian presisi, saya katakan tadi, pertanian presisi yang sesuai dengan kaidah-kaidah alam ya, bahkan mungkin kaidah-kaidah buatan manusia, penggunaan teknologi, pengaturan suhu, kemudian pengaturan penggunaan air, sampai kepada konteks digitalisasinya dari pembangunan infrastruktur itu dikaitkan dengan program, dengan kalender tanam bahkan, ya, dikaitkan dengan target-target produksi khusus gitu, bahkan dengan rumah kaca untuk mengatur suhu. Dan dari situ setidaknya dalam bahasa standar itu kita mulai dua, adaptasi dan mitigasi sekaligus dari peralatan. Dan adaptasi dan mitigasi itulah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Kalau dilepas, saya khawatir ya, justru itu harus menjadi terintegrasi. Konteks yang lain dalam pembangunan infrastruktur itu dan pemeliharaannya tetap ada dimensi sosial ekonomi masyarakat ya. Karena walau bagaimanapun kita tidak berbicara di ruang hampa, tiba-tiba ada orang iseng mengganggu, menghancurkan, kan bukan seperti itu. Justru kita perlu jaga, pelihara dengan baik. Itu masuk OM juga sebetulnya. Kemudian kalau yang tidak tersambung, ada beberapa infrastruktur yang tidak tersambung, sepertinya prioritasnya perlu disambungkan dulu gitu. Karena nggak enak saja sih orang bangun bendungan di sana, lalu irigasi di sana, lalu tidak sambung, itu kan gimana gitu rasanya. Dan di situ identifikasi yang harus dilakukan menurut saya, baru kita berbicara pembangunan ketahanan pangan. Kalau enggak agak berat untuk ya. Saya mau lebih realistis. Mungkin kita tidak akan mencapai swasembada semuanya, tapi selected oke. Misalnya nggak mungkin lah sekarang kita mau kejar swasembada gandum, kan nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin lah? Kita sekarang malah menjadi importir gandum terbesar ya, masih 12 juta ton. Tapi terus terang kalau tidak ada gandum, tekanan kepada beras ini bisa lebih besar lagi kan. Coba kalau nggak ada mie instan, kalau harus beli nasi terus kan, karena mungkin anak-anak muda sekarang atau ibu-ibu tuh banyak menggunakan mie instan. Nggak usah jauh-jauh lah, zaman kami kuliah dulu, kalau keluar malam-malam lapar itu ada bubur kacang hijau, ketan hitam. Sekarang keluar roti bakar dong, sama warung itu. Jadi itu bukan sebenarnya dan lain-lain. Jadi konteks itu perubahan pola pangan juga sudah sedang berpengaruh juga itu. Dan kalau yang agak berat mungkin nggak apa-apa dulu. Kedelai itu seharusnya bisa, tapi karena sudah terlalu lama, 25-30 tahunan itu kita tidak terus, nggak apa-apa lah, impor lah kalau yang itu. Susu tidak mungkin semuanya. Jadi justru yang kita mampu itu harus kita pertahankan, kita genjot gitu. Kita tidak akan bermimpi mampu swasembada semua, agak misleading juga kalau kita mau mencapai semuanya. Itulah gunanya perdagangan toh. Kalau kita nggak dapat, kita impor. Kalau CPO kita kebanyakan kita ekspor. Kita nggak fair juga jika kita nggak mau impor, lalu kalau orang melarang ekspor kita, barang kita diekspor, kita marah-marah, itu nggak fair juga. Jadi itulah perdagangan global itu harus seperti itu. Kapan akan menjadi lumbung pangan dunia? Mungkin kalau 2045 masih kecepatan lah.
duga saya. Tapi bahwa menuju ke sana, bahwa kita mampu setidaknya gini Mas, ada di istilah ketahanan pangan sendiri ada empat level. Ada swasembada, ada ketahanan pangan, ada kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Ya, saya berkali-kali katakan Singapura itu tidak mandiri loh, tapi dia berdaulat karena dia bahkan mampu mendikte orang lain yang akan mengimpor. Nah mungkin kita pertama kita fokus ketahanan pangan lah. Ketahanan pangan itu sekali lagi aksesibilitas masuk, stabilitas harga juga masuk, bahkan mungkin pemanfaatan ya, utilization itu menjadi penting. Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat kita mengkonsumsi barang atau makanan yang kena boraks, kena formalin, bukan itu termasuk ketahanan pangan juga sih konteks itu. Dari situlah saya tadi menekankan pentingnya dimensinya juga menjadi banyak ya, bukan hanya supply dan demand, tapi sekali lagi aksesibilitas. Dan dari situlah kalau kita sudah mampu membeli gitu kan, mampu akses dan masyarakat tidak kekurangan, bagi saya itu more than enough gitu. Nggak harus kita ngotot mau berswasembada semua komoditas yang mungkin tidak akan tercapai juga, tapi beberapa yang kita memang memiliki, kalau bahasa ekonominya comparative advantage and competitive advantage, atau keunggulan komparatif dan keunggulan daya saing, mungkin dimulai dari situ gitu. Baru kita bisa berbicara disegani di tingkat global gitu Mas.